amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu apa? Dan mungkar itu apa? Ma'ruf artinya yang dikenal. Napa? Yang dikenal. Mungkar itu apa artinya? Kebalikannya berarti yang tidak dikenal. Maka menurut Muhammad Abduh, ma'ruf adalah apa yang dikenal baik oleh akal sehat dan hati nurani. Sedangkan mungkar adalah apa yang ditolak oleh akal sehat dan hati nurani. Nah, ini menurut Muhammad Abduh. Jadi ma'ruf itu yang dikenal akal sehat dan hati nurani. Tapi mungkar itu sebaliknya, ditolak oleh akal sehat dan hati nurani. Sedangkan Muhammad Ali As-Sobuni mendefinisikan ma'ruf dengan apa yang diperintahkan oleh agama dan dinilai baik oleh akal sehat. Ini menurut As-Sobuni, salah satu tokoh atau ulama yang ahli pengantar tafsir ya. Sedangkan mungkar menurut Ali As-Sobuni apa yang dilarang syara dan dinilai buruk oleh akal sehat. Nah, jadi ini yang disebut dengan ma'ruf dan yang disebut dengan mungkar. Maka dengan definisi itu yang ma'ruf itu sangat luas sebenarnya cakupannya. Dan ini perintah dalam Al-Quran. Yang ma'ruf misalnya salat, zakat dan seterusnya. Yang mungkar itu yang bagaimana? Yaitu keburukan yang berupa penipuan, kebohongan dan lain sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini kampanye kita, seruan kita, seruan yang tiada pernah berhenti. Nek kampanye pemilu tulis 5 tahun sekali. Kok bar pemilu kayak rampung ngubrung mengkonek wis tanggal 14 Februari ya wis rampung. Sing mau nek gontok-gontokan malah jadi pada kemutan mbok wingi lagi zamane pemilu zaman wingi mulai milani jagone kayak apa? Jagone kalap terus bareng rangkulan karo jagone sing ngalahna. Bareng. Ya mudah-mudahan ini pemilu berjalan dengan damai, tertib ya. Dan menjawab situasi politik dunia lagi kayak gini ya. Wis pada dong apa yang maring Gusti orang Palestina katone semendina dalam berita nggih. Perang di zaman siki kowe sena perang kaya kae nggih. Kaya nang film kok. Kaya nang film Rambo. Wah lagi rumah sakit dibom itu. Uli kayak mimpi bagaikan mimpi nggih. Rumah sakit. Sesuatu yang tidak boleh. Anak-anak, perempuan itu nggak boleh dibunuh ketika masa perang itu kejahatan perang. Orang urus itu menjadi banget. Nah kita ini menjadi penyeru, menjadi juru kampanye kebaikan. Juru kampanye kebaikan yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hati nurani, mengajak kepada akal sehat. Nah, tadi banyak definisinya. Mengajak kepada yang diperintahkan oleh agama, itu ma'ruf. Sedangkan mungkar itu kita berusaha untuk mencegah dari yang ditolak oleh akal sehat dan hati nurani, dan yang ditolak oleh
akal yang sehat kita, dan juga ditolak oleh syara. Nah, jadi ini antara lain banyak ayat-ayat, antara lain ini surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Jadi laki-laki dan perempuan sama saja saling bahu-membahu, tolong-menolong satu dengan yang lain. Untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Itu sama saja kewajiban kita sesuai kemampuan kita masing-masing. Juga berkewajiban sama laki-laki dan perempuan, wa yuqimuna sholata, dan kewajiban untuk mendirikan sholat, wa yu'tuna zakata, dan kewajiban menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ini kewajibannya sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak ada bedanya. Maka tadi di awal saya bacakan dalam surat Luqman ayat 17, supaya kita ini mendidik anak-anak kita, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka untuk mengerjakan yang munkar. Ini salah satu perintahnya. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Maka dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, ini yang sering dibaca ketika pengajian-pengajian, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat yang terbaik. Jadi kita ini umat yang terbaik. Wong Islam itu umat yang terbaik. Dilahirkan untuk manusia, untuk apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini orang Islam dan beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang Islam itu sebenarnya adalah yang paling mulia, yang paling luhur. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya dari Islam itu. Kadang-kadang wong Islamnya turun pada tinggi-tinggi. Wah, masalah. Sebenarnya orang Islam dulu sudah menguasai peradaban. Wong Islam jadi penemu di dalam bidang kedokteran, matematika, dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi setelah itu kemudian umat Islam mengalami kemunduran, kemudian ya, kemudian perpustakaan di Baghdad itu dibakar, hingga umat Islam mengalami kemunduran sampai dengan sekarang. Sehingga kita ini banyak tergantung kepada dunia lain kita sekarang, kepada negeri barat dan seterusnya. Yang mudah-mudahan untuk kedepannya ini umat Islam bisa menguasai kembali, ya.
Ini orang Islam ya pinter-pinter, cerdas-cerdas. Misalnya itu yang di Palestina itu. Di Palestina itu kan kadang-kadang ada orang Indonesia yang di sana. Cerita lah, saling lagi cerita, anak-anak kumpul. Ketika anak-anak kumpul itu cerita. Setelah cerita itu selesai, kemudian ditanya, anak-anak siapa yang pengen jadi dokter? Ngacung, ya 1, 2, 3. Anak-anak siapa yang pengen jadi tentara? Ngacung, ya. Kemudian anak-anak siapa yang pengen jadi pengusaha? Ngacung. Nah, ketika ditanya siapa yang pengen mati syahid? Ngacung kabeh, Pak. Palestina, bocah-bocah Palestina cilik-cilik itu. Jadi banyak anak-anak di Palestina itu sebelum masuk usia balik itu sudah mulai hafal Quran. Jadi ya umur-umur antara umur 5 sampai umur 10 tahunan itu banyak yang sudah hafal separuh Al-Quran. Lalu ketika dewasa itu dia menghafal Quran. Itu termasuk orang-orangnya itu cerdas-cerdas, bisa gawe apa namanya itu bom karo paralon bahasane ngene niku. Kalau jenengan sampe tulis paling-paling gawe nggo cedoran niku nggih. Karo apa jenenge? Portas apa ya? Oh karpet loh ya portas. Karo karpet nah. Lalu itu bisa pakai buat ini. Jadi bisa jadi roket, maka lucu. Ini orangnya cerdas-cerdas. Nah ini diharapkan nanti umat Islam akan demikian itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Membuktikan bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada melebihi tingginya. Hanya saja dikritik oleh salah satu ulama dari ulama pembaharu bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam gue kadang ketutup nang Islamnya dewek. Ya gue contohnya wong Islam masih pada seneng gawene hoax, hoak nih nggih. Dan itu mencerminkan dari kebodohan kita dan kita tidak bisa menyadari. Maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kewajiban kula panjenengan sami untuk menjaga supaya tetap dalam kondisi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kemudian pada ayat yang lain Allah menyampaikan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini ayat yang sering dibaca di pengajian-pengajian kita. Surat Ali Imran ayat 104. Wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu seorang umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kata-kata minkum pada ayat ini dipahami sebagai menyatakan sebagian sebagaimana dalam terjemahan di atas, maka amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban kolektif. Tapi min tersebut adalah min bayaniyah, maka amar ma'ruf nahi mungkar menjadi kewajiban individual, fardhu ain. Dalam pengertian semua anggota umat Islam punya kewajiban melakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, dalam hal ini kedua tafsir itu dipakai untuk yang individual maupun yang kolektif. Jadi ulama itu menafsirkan, ada yang menafsirkan ini kewajiban kolektif, fardhu kifayah. Tapi ada yang menafsirkan ini adalah fardhu ain. Nah, kalau ini ditafsirkan fardhu kifayah, ini pentingnya kemudian dakwah itu diorganisir, yang kemudian lahirlah organisasi-organisasi termasuk organisasi Muhammadiyah misalnya. Ini karena perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 ini. Kemudian dalam konteks individual, nah ini
Ya setiap individu memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana sabda Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dia dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Yang demikian itu kata Nabi selemah-lemah iman. Jadi ya sesuai kemampuannya. Kalau dengan tangannya ya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan tenaganya dan seterusnya. Tapi kalau tidak mampu maka dengan lisannya dinasihati. Dengan lisannya juga tidak mampu, tidak bisa kita karena keterbatasan. Dengan hatinya kita tidak ikut, tapi kita mendoakan semoga orang yang melakukan itu kembali ke jalan yang benar, tidak berlarut-larut. Oleh Nabi disebut wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ya lumayan. Dewek orang melu-melu, mboten derek, mboten ikut-ikutan ingkang perkara-perkara maksiat, perbuatan dosa, kemungkaran dan lain sebagainya. Karondongaken. Moga-moga enggal kulit petunjuk sekarang Gusti Allah. Memang ini resikonya berat, ya, terutama nahi mungkar. Makanya semampunya, ya. Karena resiko nahi mungkar itu bisa dibenci, bisa dimusuhi dan seterusnya. Oleh sebab itu Rasulullah sangat memuliakan kepada orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran, terutama kepada penguasa. Yang namanya penguasa itu kan kadang-kadang kekuasaan itu menyebabkan orang terlena. Wong sing jenenge yo orang kana orang kene, wong jenenge menungsa nang jegong nang kursi sing empuk tulis Bapak mudun nggih. Biasa jegong anu empuk kepenak kaya niki. Ya wis jegong terus nek bisa nang kono. Dihormati, dipuji-puji, dipuji, difasilitasi. Maka Rasulullah menyampaikan afdolul jihadi kalimatu haq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan yang hak terhadap penguasa yang zalim. Jadi menyampaikan nasihat, penguasa itu perlu diberi nasihat. Ya penguasa kelas kula jenengan sami sing bisa nasihati ya sesuai dengan kemampuan kita. Nang Jakarta ya bagian nang Jakarta mriko nggih. Nah ini. Maka nahi munkar dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah terlepas dari amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita, Allah memberikan petunjuk supaya dilakukan dengan cara yang bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan dengan penuh hikmah, dengan penuh cara-cara yang halus. Dan apabila mereka membantah, bantahlah dengan cara yang baik. Ya. Ini dalam surat An-Nahl ayat 125. Inilah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita malam hari ini mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.